Yang nomor pertama Parkinson. Di sini itu berdasarkan mengenai penyakit Parkinson, pernyataan berikut yang tidak benar terkait dengan faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan penyakit ini. Nah, teman-teman di sini pada jawab apa? Adakah yang jawab A, adakah yang jawab B, C, D, atau E? Ayo semuanya jawab. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, guys. C dan D. Ini aku coba ya, kita dengerin pendapat biru. Kamu kenapa pilih D? D itu kan dia mengatakan obat-obatan tertentu dapat dikaitkan dengan munculnya penyakit Parkinson. On mic aja, on mic. Ya, iya, misal kayak kalian mau ngasih pendapat atau apa, kita langsung on mic aja guys, nggak apa-apa. Tapi satu-satu gitu, biar nggak ribut. Ayo Albert Biru, kamu mau ke ITB atau UNER? Ayo cepetan. Mungkin Albert Biru masih ini ya, masih mikir apa alasannya gitu. Jadi aku coba alihin ke yang lain dulu. Yang jawab C itu ada Liz. Liz, coba nih, kamu kasih pendapat kenapa kamu pilih yang C. Yang C itu kan dia bilang penyakit Parkinson disebabkan secara pasti oleh trauma kepala dan stroke. Nah, di sini kita harus tahu dulu si soal itu mintanya apa gitu. Mintanya itu adalah pernyataan berikut daftar terkait dengan apa? Terkait dengan penyakit ini. Penyakit ini tuh penyakit apa? Itu penyakit Parkinson. Nah, di sini di sini nggak ada yang on kah? Ini udah aku kasih clue bahwa di soal ini minta pernyataan yang tidak benar terkait dengan penyakit Parkinson.
Rain, aku mau coba dong. Rain. Oke, boleh. Ini siapa? Nis. Oh, oke. Oke, kita langsung ke opsinya ya. Nomor 1, opsi A kan itu riwayat keluarga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit Parkinson. Nah, itu tuh ada di paragraf ketiga, kalimat kedua, riwayat keluarga disinyalir meningkatkan resiko pada pengidap. Berarti itu benar ya. Terus, option B, paparan polusi udara dan logam berat berkontribusi terhadap peningkatan resiko penyakit Parkinson. Itu ada di kalimat ketiga, paragraf ketiga, ya, trauma kepala, radang otak, kok gitu sih? Mana ya? Oh, masih di kalimat kedua. Ada di situ paparan polusi udara, logam berat, dan penggunaan jenis tertentu, itu masih sama kalimat yang riwayat keluarga, jadi itu masih benar. Terus yang C, itu ada di paragraf ketiga juga. Trauma kepala, radang otak, dan stroke juga bisa menjadi penyebab penyakit ini. Tapi kan di option di sini kan disebabkan secara pasti. Jadi salah ya, soalnya di situ kata-katanya cuman bisa menjadi penyebab penyakit ini, bukan pasti menjadi penyebab. Jadi aku pilihnya yang C. Terus yang D, penggunaan obat-obatan tertentu dapat dikaitkan dengan munculnya penyakit Parkinson. Itu ada di masih paragraf ketiga juga. Itu di sini. Walaupun jarak, penyakit Parkinson sering dikaitkan dengan trauma serebral, inflamasi, neoplasia, infark lakunar, dengan trauma multiple, terus penggunaan obat-obatan. Berarti itu masih benar juga. Terus yang E, penyakit Parkinson lebih sering terjadi pada pria dibanding wanita. Itu juga ada di paragraf keempat, kalimat terakhir. Penyakit ini lebih banyak terjadi pada pria dibanding dengan wanita. Jadi ini juga benar. So, opsi yang salah ada di C. Soalnya dia klaimnya di sini secara pasti, gitu. Terus udah bantu. Semoga kamu bisa dapat skor LBI 800. Kita langsung. Seperti aku bilang, kita harus tahu apa yang diinginkan dari soal. Nah, di soal ini, dia tuh pengen tahu pernyataan yang nggak benar opsi terkait dengan faktor-faktor yang mungkin berhubungan sama penyakit Parkinson. Oke, kita bahas opsi A. Opsi A riwayat keluarga, yaitu di paragraf ketiga 2. Riwayat keluarga didasarkan kepada pengidap. Nah, ini menunjukkan pada opsi A ya, berarti dia udah jelas riwayat keluarga ini meningkatkan risiko penyakit Parkinson. Nah, opsi B, dia itu bilang paparan polusi udara dan logam berat berkontribusi pada peningkatan penyakit. Di sini dia kan ada juga faktor lingkungan seperti merokok, udara, logam berat, dan penggunaan obat tertentu.
satu hebat tadi yang masih kalah itu dengan parkir. Nah, sih bener ya. Ada kan udah disebut di sini bahwa obat tertentu ya Maaf Rin, penyakit Parkinson. maaf Rin, suaranya putus-putus Rin. Coba pindah dulu deh. Yes. Suaranya udah ada kah? Ini udah aman. Aku izin jawab ya. Yang mana tadi? Itu yang E. Kalau misalnya di soal ditanyakan bukan faktor-faktor ya. Mana sih? Nah, itu tuh kan yang itu tuh bilang kalau misalnya penyakit Parkinson lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Nah, itu tuh juga termasuk faktor, yaitu adalah faktor jenis kelamin gitu. Jadi kayak masih berhubungan gitu dengan apa ya, penyebab terjadinya penyakit dari Parkinson itu. Karena dia berhubungan dengan jenis kelamin kan. Betul. Aku mau sedikit bahas ya, yang ini penyakit Parkinson lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Nah, ini tuh ada di paragraf 4. Nah, ini dia udah nge-highlight ya. Penyakit dibanding wanita. Nah, berarti ini tuh kayak jadi salah satu faktor gitu. Kenapa penyakit itu apa gitu. Kan ada ya penyakit yang mana dia itu lebih banyak terjadi sama pria dibandingkan wanita. Kadang ada juga penyakit yang banyaknya di wanita ketimbang
trauma kepala, dan stroke. Oke, kita lihat di paragraf 3. Trauma kepala, radang otak, dan By the way, screen-nya tuh hitam tahu, nggak kelihatan apapun. iya, Di Nggak aku kelihatan. kelihatan. Iya nggak kelihatan. saya Oh berarti aku yang sengklek. Tapi yang lain juga nggak kelihatan tuh katanya. Muter-muter. Iya. Aku malah kelihatan. Loh, kok beda-beda? By the way, ini masih apa? Masih nomor 1. Coba Ya. guys yang apanya tuh ketinggalan. Yang streamnya nggak bisa, coba dibuka di PDF-nya aja coba. di apa kayak apa sih itu internet, jadi mungkin pas ganti tuh harus lagi kan semua ada nggak yang nggak kelihatan. Hilang lagi. Oh, Akbar ini kenapa putus-putus ya? Sumpah ya Ren, suaramu tuh bener-bener putus-putus banget. Oh, masih kecil Kayak loh, Ren. penjual bakso borak, sumpah. Penjual bakso borak. Kacau. Ini aku Nur, kamu bisa bantu Ya, apa nggak iya, share screen? Halo, Ren. Bentar aku coba share screen ya. Cuman aku nggak bisa nyoret-nyoret, gimana ya? Mana ya? Bentar. Putus-putus atau enggak, Kak? Apa? Udah aman, ini udah aman. Apanya? Ren, kalau nggak bisa, Ren, bentar. Ren, coba matiin aja, Ren. Tapi kamu yang ngomong, bentar. Aku yang coret-coret nanti. Ini ada nggak? Bentar, masih loading. Ada Kak, aman Kak. Ren masih di sini kan? Ini masih putus-putus nggak sih? Aku tuh bingung deh. Kadang putus-putus Kak. Itu tadi ada putus dikit. Aku juga putus-putus.
Ini aman nggak? Bentar deh, berarti aku Aman, ganti aman, device Ren. aja. Aku ganti device aja deh. Tapi aku nggak bisa coret-coret kalau ganti. Ren, gini aja Ren. Kamu yang ngomong, aku yang share screen. Biar nggak putus-putus gitu loh. Astaga Tuhan Yesus. Bisa nggak Ren? Astaga Tuhan, bentar maaf. Oke. Ini deh. Ren masih di situ nggak sih? Tes. Apakah sudah terdengar? Apakah tidak putus-putus? Aman, Ren. Walaupun kecil suara kamu. Kenapa? Kecil suaranya. Udah deh. Kalian pakai volume penuh aja buat dengerinnya. Aku juga nggak tahu ini kenapa. Ini, ayo Ren. Apa gimana ini? Lanjut, Ren, lanjut. Ren, Bentar. Jaringan nge-lag, akunya jadi nge-lag. Oke, lanjut ya. Maaf ya guys. Nggak tahu sumpah ini kenapa. Tapi kayaknya aku tuh emang punya penyakit di Discord gitu deh. Soalnya emang aku tuh kadang dari juga kan, itu emang suaraku tuh kadang putus-putus gitu. Nggak kadang lagi sih, udah sering. Aku entek lho kan. Ada ini kok. Enggak anak ampun kok. Lanjut ya. oke, Ren, udah 8:30 juga. Oh, oh iya, bentar. Aku cepetin ya. Kayak berarti yang jawabannya itu yang C, karena penyakit Parkinson disebabkan secara pasti oleh trauma kepala dan stroke. Nah, sedangkan di teks itu, dia itu nggak bilang secara pasti. Karena apa? Karena penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Kayak gitu. Lanjut, Kak. Nomor 2. Berdasarkan informasi dalam teks, apa gejala awal sebelum munculnya kemunduran motorik pada penyakit Parkinson? Teman-teman di sini jawabnya apa? Itu satu ada yang jawab D. Colin sendiri. Oke, yang D. Ayo on mic. Ira lah, Nggak jawab tuh lah, jelasin. Nggak boleh malu-malu. Oke, aku langsung aja, Kak. Atau mau nunggu orang buat jawab? Maksudnya kayak kasih pendapat. Oke, kita untuk menjawab soal ini, kita perlu lihat
paragraf bacaan. Yang A itu A dan B itu tremor yang nyaris tak terlihat, sedangkan B ini kekakuan atau gerakan tubuh yang melambat. Nah, opsi A dan B ini merupakan gejala umum dari Parkinson, tapi bukan gejala awal sebelum kemunduran motorik. Nah, ini itu ada di paragraf pertama. Tremor sering terjadi, tetapi kelainan ini juga biasanya menyebabkan kekakuan atau gerakan tubuh yang melambat. Nah, terus yang D itu yang D itu wajah yang menunjukkan sedikit ekspresi atau tidak ada ekspresi. Nah, ini ada di paragraf pertama juga ya, teman-teman. Yaitu di bagian awal mula ketika seseorang terserang kelainan ini, wajah menunjukkan sedikit atau bahkan tidak menimbulkan ekspresi. Nah, kemudian yang E, lengan tidak berayun saat berjalan. Nah, ini ada di kalimat selanjutnya, yaitu lengan mungkin tidak turut berayun seperti ketika berjalan pada kondisi normal. Nah, yang C ini adalah hilangnya indera penciuman dan sembelit kronis. Jawabannya itu yang C. Kenapa yang C? Karena yang A dan B ini merupakan gejala umum, tapi bukan gejala awal sebelum kemunduran motorik. Nah, D dan E, yaitu tentang wajah yang tidak ada ekspresi dan juga lengan tidak berayun, itu udah masuk ke gejalanya gitu. Nah, tapi kan dia kan ditanyainnya kan sebelum muncul kemunduran motorik kan. Nah, itu ada di paragraf kedua, yaitu hilangnya indera penciuman yang dimulai sekitar 4 hingga 6 tahun sebelum disfungsi gerakan. Sembelit kronis yang dimulai hingga 12 tahun sebelum gejala kemunduran motorik dan gangguan tidur. Oke, siapa yang benar? Full lagi kah? Iya, jadi kayak kalau misalnya bingung kenapa misalnya bukan A sama yang B, karena kalau misalnya yang A sama B itu tuh lebih ngebahas tentang tremornya gitu, gejala dari tremornya ini gitu. Nah, kalau misalnya yang C itu tuh ya udah dia udah pasti membahas tentang si gejala dari si kemunduran motorik ini. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut aja ya, Kak. Iya. Nggak apa-apa, guys, kalau masih salah. Sebenarnya aku sengaja cari yang agak-agak ini sih. Agak-agak bikin kalian ini. Maaf ya. Ya, biar kalian itu nalarnya tambah kritis gitu. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Berdasarkan teks, faktor mana? Kalian jangan ngeluh. Ini susah dulu ya. SNBT belum tentu loh. By the way, itu bisa nggak sih 2 share screen gitu loh? Bisa nggak sih? Hah? Emang bisa, Kak? Gini, ada yang streamnya full kan. Jadi kayak dia share screen juga gitu di bawah. Bisa nggak? Jadi 2 share screen. Yang lain dong, tolong. Bisa Nanti nggak sih kalau kayak aku gitu? Tapi kalian share screenin yang ini. coba. Yang ini di share screenin. Bisa nggak? Coba dulu. Enggak. Maksudku tuh gini.
Nggak bisa on mic sih tapi. Ada opsinya, Kak, di ini. Walaupun share. Oh, ada ding, ada ding. Oh, bisa coba, guys. Nah. Oh iya ada. Nah, kan bisa 2 kan? Coba yang full ke sana coba, bisa nggak? Bisa nggak yang full? Nah, puji Tuhan Yesus. Nggak bisa kan? Oke, gitu aja. Nah, kenapa nggak dari tadi? Oke. Ini nomor 3 kalian pada jawab apa? Nomor 3 pada jawab apa? Oke, ya kebanyakan yang A ya. Adakah yang B atau C atau D atau E? Nah, kita langsung bahas aja ya. Untuk menjawab soal nomor 3, kita harus lihat di teks, yaitu ada di paragraf ke berapa? Paragraf ke-3. Nah, di agak di bagian kalimat akhir ya, dia tuh bilang gini, gangguan kesehatan Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif ketika sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi dopamin mati di area substansia nigra pada otak. Nah, dopamin ini penting untuk mendukung gerakan karena berfungsi sebagai pemancar sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya. By the way, Nah, ini itu di posisi mana? Apa? Posisi mana dia? Dia ada kalimat berapa? Aku nggak nemu. Itu yang bagian akhir, yang berarti berapa ya? Itu yang ini, Kak, yang paling akhir. Dopamin ya, ada dopaminnya. Ini? Sebelum dopamin yang bukan. Iya, itu juga bisa sama ini yang paragraf hingga kini. Yang hingga kini belum diketahui, itu di bagian akhir ada gangguan kesehatan Parkinson. Oh, udah nemu. Nah, jadi untuk jawab di soal ini, kita ada 2 bantuan gitu, yaitu ada di paragraf ketiga dan juga paragraf keempat. Nah, dia kan bilang kan di paragraf ketiga ini, Parkinson ini apa ya, merupakan penyakit neurodegeneratif ketika sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi dopamin ini mati di area substansia nigra pada otak. Nah, ini kan dia kan tentang stres kan soalnya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa dopamin ini dikaitkan dengan suasana hati dan gerakan gitu. Jadi, orang yang mengidap Parkinson ini rentan mengidap depresi. Nih ada juga nih di bawahnya. Di paragraf terakhir, mengidap depresi dan sisanya mengalami kecemasan berlebih. Oke, sampai sini paham? Nah, untuk opsi B sampai E, ini dia itu ya, maksudnya udah beda lagi gitu loh. Faktor-faktor ini nggak secara langsung dikaitkan sama depresi dalam teks. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini kuncinya apa? A kan? Iya, yang A. Oke, lanjut. Oke, nomor 4, langsung. Kalian pada jawab apa? Aku bacain soalnya dulu ya. Apa perbedaan utama antara natrium yang perlu diperhatikan dalam perhitungan konsumsi sehari-hari? Kita bahas satu-satu. Ini ada yang mau
kasih pendapat atau mau langsung dijelasin aja? Mereka pada jawab apa, Ri? Pada jawab yang B. Pada jawab B. Oh, ini Hmm. ada kayaknya. Ada yang mau Tadi siapa? apa enggak? Oke, langsung aja deh, Kak. Iya. Oke. Yang kita langsung eliminasi opsi. Pertama, kita yang A. Natrium dan garam memiliki komposisi kimia yang sama persis. D. Apa ya Garam sana kembang-kembang selerane wong tua nggak bisa disamakan dengan anak muda. Oke loh. KML aku izin mute ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ya, Chris. Kita bahas satu-satu. Yang A. Natrium dan garam memiliki komposisi kimia yang sama persis. Terus yang D. Garam tidak mengandung natrium sama sekali. Dan yang E. Natrium dan garam tidak memiliki hubungan satu sama lain. Nah, ini jelas salah. Karena apa? Karena natrium ini adalah bagian dari garam. Nah, pernyataan natrium bagian dari garam ini berarti dia ada di opsi yang B gitu. Sesuai dengan penjelasan bahwa 1 gram natrium setara dengan 2,5 gram garam. Yaitu ada di paragraf kedua, teks kedua. Nah, yang C, natrium lebih penting daripada garam dalam menjaga kesehatan tubuh. Salah. Keduanya ini penting, tapi perhitungannya itu berbeda, kayak dijelasan di paragraf kedua. Oke, lanjut. Sampai sini paham? Kalau paham, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Ini kuncinya apa, Ri? Oh, itu yang ini. Yang apa? Yang B, Kak. Jadi jawaban yang benar yang B ya. Natrium adalah bagian dari garam dan 1 gram natrium setara dengan 2,5 gram garam. Lanjut soal nomor 2. Nomor 2. Nomor 5. Nomor 5. Bagaimana hubungan antara konsumsi garam yang berlebihan dan risiko kesehatan yang disebutkan dalam teks? Ini pada jawab apa? Oke, coba adakah yang mau speak up? Oke, Kamela, coba kamu kasih tahu alasan kenapa kamu jawab B. Bacanya gimana sih? Halo, Halo, bener nggak suaranya? aman-aman. Jadi nomor 5 itu aku jawab B karena ini ada di paragraf 223. Di paragraf 3 kalimat terakhir ada di bahaya konsumsi garam berlebihan meliputi meningkatkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit ginjal, lebih berisiko terkena osteoporosis, serta meningkatkan risiko kanker paru-paru. Nah, itu kanker perut. Nah, itu meliputi opsi yang B. Kalau aku gitu. Jadi langsung ya. Jadi nggak usah lihat-lihat ke jawaban lain kalau aku gitu. Nah, betul. Di sini ini udah kelihatan ya, guys. Di teks itu udah dikasih tahu kalau garam itu bisa meningkatkan risiko diabetes, osteoporosis, dan kanker perut. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu A, D, sama E itu nggak tepat karena teks itu nyebutin berbagai risiko lebih luas, nggak cuman sekedar tekanan darah atau kesehatan mental. Sedangkan yang C ini salah juga karena konsumsi garam berlebihan juga berhubungan sama penyakit ginjal.
Lanjut yang nomor 6. Ini udah aman nggak guys? Ada yang mau tanya? Ya kalau bingung tanya ya guys, jangan didiemin. Ya aku baru sadar ini kak. Emang yang streamnya ada 2 ya? Iya, biar bisa. Oh iya. Oke, lanjut ya. Di nomor soal ke-6. Mengapa penting untuk membatasi konsumsi makanan olahan dan siap saji dalam konteks konsumsi garam? Di sini pada jawab apa? Wow, pada C semua ya. Udah gampang soalnya. Oke, Hakiki, yang apa tuh yang PP-nya wine rice itu? Coba kamu kasih tahu alasan kenapa kamu jawab C. Halo, kenapa kak? Kenapa kamu jawab C? Bentar. Itu paragraf bentar kak. 1, 2, 3, 4. Di kalimat yang paragraf kelima kak. 1, 2, 3, 4. Yang segala bentuk. Nah itu segala bentuk. Segala bentuk makanan olahan, makanan beku dan makanan berpengawet bisa dipastikan tinggi garam. Jadi apa ya? Aku langsung ke ini aja sih kak, langsung di apa ya bahasanya, langsung ditempelin gitu kak ke opsinya tuh. Oke. Benar ya, yang C. Kenapa? Kita bahas satu-satu dulu. Opsi A itu makanan olahan siap saji cenderung tidak mengandung garam. Enggak ya, di sini di teks itu justru makanan olahan sering tinggi garam. Kemudian yang B, makanan olahan siap saji memiliki kandungan garam yang lebih rendah daripada makanan segar. Ini juga salah karena makanan olahan ini tinggi garam gitu. Kemudian lanjut dulu yang D. Makanan olahan dan siap saji lebih mahal dari makanan segar. Ini nggak relevan ya karena nggak ada kaitannya gitu loh. Terus yang E ini juga makanan olahan dan siap saji meningkatkan energi saat dikonsumsi, ini juga nggak relevan. Maka yang benar itu adalah yang C. Makanan olahan dan siap saji seringkali tinggi garam yang dapat menyebabkan konsumsi garam berlebihan. Nah, di teks juga menyebutkan pentingnya membatasi konsumsi makanan olahan karena tingginya garam. Ini ada di paragraf ke-4. Oke, terima kasih teman-teman tadi yang udah jawab, Kamela dan Haki. Iya, ini ada cerita fabel ya guys, sama yang susah itu di awal-awal aja, sengaja aku bikin awal-awalnya susah biar nggak pada ngantuk. Oke, lanjut. Nomor 7. Bagaimana gambaran watak kuda pada cerita tersebut? Nah, untuk tahu ini, kita harus sedikit membaca tentang cerita fabel di atas gitu. Nah, di sini kalian jawabnya apa? Oh, B. Oke, bener. Ya, betul ya. Jadi, ceritanya tuh kayak gini. Ada seekor kuda. Dia dari ladang gandum ke hutan. Nah, kuda itu habis makan gitu. Terus seneng karena apa? Karena apa? Gak ada petani yang jaga ladang. Nah, saat menuju ke hutan, dia melihat kulit harimau gitu. Terus si kudanya ini ngepake kulit harimau itu ke punggungnya gitu. Jadi seolah-olah dia itu seorang harimau gitu. Nah, dia tuh jadi punya pikiran buat menakut-nakuti binatang hutan yang melewati dirinya. Nah, di sini di
berarti paragraf ketiga ya, itu kelihatan kalau sifat si kuda ini jahil, kayak gitu ya teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang B. Lanjut Kak, yang soal berikutnya. Apa yang dilakukan kuda setelah menemukan kulit harimau? Nah, ini udah kita bahas ya sebelumnya, kalau kuda ini setelah menemukan kulit harimau, dia kan memakai dan berencana apa? Berencana menakut-nakuti binatang yang melewati dirinya. Kayak gitu. Berarti dia tuh kayak mau berlagak gitu loh di sama binatang lain gitu. Berarti yang C. Ini untuk cerita fabel udah jelas banget ya guys. Maksudnya bukan tipe yang susah-susah banget karena kalian bisa langsung tahu dari soalnya. Nah, kemudian oh ya, sampai sini ada yang nggak paham? Iya, kalau misalnya bingung komen ya guys. Ya, atau mungkin kayak aku kecepetan gitu. Astagfirullah Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ya. Mengapa domba-domba lari ketakutan saat melihat kuda? Nah, di sini di teks itu dia juga bilang, bukan bilang sih, dia tuh kan setelah dia nakut-nakutin gitu ya, dia tuh pakai kulit harimau, dia kan nakut-nakutin gitu kan. Dia tuh nyari semak-semak gitu loh buat biar nggak terlalu kelihatan terang, kan kalau kelihatan terang kan bakal kelihatan banget itu bukan harimau gitu kan. Terus pas dombanya lewat, kuda itu ngeloncat ke arah mereka. Akhirnya, domba-domba itu kalah kabut melarikan diri karena mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda. Nah, ini udah persis banget kayak yang di teks. Maka jawabannya itu yang B. Mengapa domba lari ketakutan saat melihat kuda? Karena melihat kulit harimau yang dikenakan kuda. Lanjut nomor 10. Apa yang membuat kucing hutan tidak takut pada kuda yang memakai kulit harimau? Nah, setelah dia ketemu domba dan dombanya lari, dia kan sembunyi lagi kan di semak-semak. Dia tuh tungguin hewan lain gitu loh. Dia tuh mau nakut-nakutin lagi. Terus ada tapir gitu. Tapi dia lambat banget geraknya. Nah, pas udah loncat ke tapir, tapirnya tuh kayak kaget gitu kan dan lari-lari gitu, jauhin si kuda. Nah, akhirnya kuda tuh kayak kesenangan gitu karena berhasil nakut-nakutin banyak hewan. Nah, kali ini dia tiba-tiba ada seorang kucing hutan yang membawa seekor tikus. Nah, ternyata kucing itu nggak kaget. Karena apa? Karena pas udah deket sama si kucing hutan, si kuda ini ngaum, tapi dia ngaumnya itu nggak kayak harimau. Dia tuh nggak sadar kalau dia tuh bukannya ngaum, tapi malah ngeringkik gitu. Kayak kalian tuh bayangin ya, harusnya suaranya sangar gitu ya, malah jadi suara ngeringkik gitu, kayak paham nggak sih? Itu kan kalau misalkan aku jadi kucing gitu ya, itu pun aku udah kayak, hei apaan sih ini orang, kayak gaji bener gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya kucing tuh udah bisa tahu, loh ini kamu tuh harimau jadi-jadian gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti kucing tuh nggak takut karena apa? Karena kuda mengeluarkan suara ringikan, bukan aumannya. Itu yang C. Oke, sudah untuk sesi Ini Nis Nur. Oh, Nis lagi. Oh iya. Giliran aku Ayo. kan. Iya. harimau makan. Coba Aku yang tetap share screen atau mau kamu? Oh iya, ini aja deh. kakak aja lah kak. Oke. Siapa? Kakak aja yang share screen. Oke. Yang ke-11. Mulai nih.
Oh iya, sebelumnya yang nomor 11 ini paragrafnya sebenarnya 2 paragraf, cuman Red lupa ngedit. Paragraf keduanya ini sebenarnya dimulai dari nomor 8 ya, guys. Oke, aku lanjut aja ya. Yang ke-11, apa akibat dari naiknya 2% cahaya per tahun? Kira-kira kalian jawabannya apa, guys? Wih, jawabannya beda-beda. Wih, C juga ada. Coba dong. Ini akibat secara general ya. Ya. Apa? Enggak, nanti dijelasin sama siapa dulu deh. Yang B juga ada ini. Coba dong yang mau kasih pendapat, yang milih B, yang milih C, yang milih D. Soalnya ini beda-beda semua pendapatnya. Wow, ribet banget. Wow. Aku boleh. D. Boleh. Aku D. Di sini kan soalnya tuh apa akibat dari naiknya 2% cahaya per tahun. Kalau kita lihat dari opsi A, hewan-hewan sulit bergerak di malam hari, itu di sini nggak dijelasin karena di sini tuh kita fokusnya ke kelelawar. Terus habis itu B, kenapa nggak aku pilih? Karena kelelawar menjadi sensitif terhadap cahaya hijau. Nah, ini tuh nggak menjadi, tapi udah dari sananya dia tuh sensi. Biru sayang, biru. Bukan hijau. Apa? Tadi kamu bilang hijau. Oh iya biru sorry. Maaf, biru maksudku. Kelelawar itu udah dari sananya sensi gitu loh, nggak menjadi sensitif terhadap cahaya biru setelah kena dari situ gitu. Terus C, tidak perlu lampu karena malam semakin terang, nggak relevan. Terus habis itu lanjut E, ekosistem alami menjadi semakin sedikit. Ini tuh bukan menjadi semakin sedikit, tapi emang udah ganggu dari sananya gitu. Jadi aku makanya jawabannya yang D, kehidupan hewan nokturnal menjadi terganggu gitu. Karena di sini fokusnya tuh kelelawar. Kenapa sih kok cahaya tuh ganggu si kelelawar ini tuh? Kelelawar kan hewan nokturnal, jadi lebih general. Kalau aku gitu. Cemil. Bener, Mel, bener. Karena kan kalau cuman kelelawar doang itu terlalu spesifik, sedangkan kan di paragraf pertama itu si penelitinya bahas hewan, kemudian kan lanjut di paragraf kedua baru ngasih contoh si kelelawar, makanya jawabannya itu lebih cocok yang D. Oke, lanjut Kak. By the way, ini kamu jawab apa? Siapa sih ini? Nur, kamu jawab apa? Jawabannya D. Oh, by the way, ini nggak tahu beda kunci apa gimana, tapi ini jawabannya B, guys. Hah? Tapi di kunci D loh, Kak. Aku juga jawabnya D, cocok kan juga D. Kakak mau nambahin? Iya, aku mau nambahin ya, tapi ini di kuncinya yang B. Aku beda buku atau gimana ya? Tapi ini kuncinya yang B. Kenapa? Gini, aku boleh jelasin kan? Apa? Bentar, kan itu kan Kak Olin sama Kak Nur kan ternyata pas di 5 soal awal kan itu kan sama kan. Terus Iya. Sebenarnya ini sih beda kunci juga antara Kak Olin sama punya Nur gitu. Jadi mungkin nanti bisa dilihat lagi ya. Maksudnya diiniin. Iya. Cuman aku mau jelasin kenapa ini tuh sebenarnya aku pikirnya juga D, tapi setelah diteliti ya. Ini tuh gini, ini kan kemana sih? Ini kan dia kan cahayanya kan meningkat 2% per tahun kan? Terus bilang lagi, ini tuh di kalimat ketiga bilang mengganggu ekosistem alami. Dan di kalimat 4 itu tuh bilang kalau misalnya itu tuh di malam hari, pengaruh cahaya lampu di malam hari terhadap kelelawar. Hewan yang aktif di malam hari ini, itu tuh kata ini berarti merujuk kepada kelelawarnya kan? Menggunakan cahaya bulan untuk bernavigasi. Mereka ini merujuk ke kelelawarnya. Mereka
sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Ya kan? Jadi kata mereka ini tuh merujuk kepada kelelawarnya gitu. Semakin terang cahaya biru, semakin mereka terganggu. Kata mereka ini tuh bukan kepada hewan nokturnal secara luas, tapi kepada kelelawarnya gitu. Makanya di kalimat yang ini nih, di kalimat 8, itu tuh dibahas lagi tentang kelelawarnya. Itu kan harusnya paragraf 2 kan, itu dibahas lagi kelelawarnya. Jadi untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, jadi kayak ini tuh bukan membahas secara luas dari kehidupan hewan nokturnal, tetapi membahas lebih spesifiknya, yaitu tuh si kelelawarnya. Bisa kita lihat kan, itu di kalimat 1 bilang peningkatan cahaya 2% per tahun. Terus di kalimat ketiga mengganggu ekosistem alami, dan kalimat 4 itu di malam hari terhadap kelelawar. Kalimat 5 bilang lagi hewan yang aktif di malam hari ini, itu tuh merujuk kepada kelelawar. Terus kalimat 6 kata mereka merujuk kepada kelelawar juga. Terus kalimat 7 bilang semakin terang cahaya biru, semakin mereka terganggu. Ini merujuk kepada kelelawar juga itu. Oh, Kak. Karena keywordnya banyak bahas kelelawar kan, Kak? Sebentar, aku tapi aku malah milih yang D sih. Oke, boleh. Gini ya, Jadi kan ada 2 pendapat ya kan? Dan gitu kuncinya juga dua buku beda juga. ya kan misalnya mau jawab ini kan kita kan harus tahu kan. Ada gimana ya jelasinnya? Di kalimat mana? Nggak apa-apa. Pilihan B ini bukan menurut aku ya. Kan dia kan bilang kalau kelelawar jadi sensitif terhadap cahaya biru akibat peningkatan 2% cahaya per tahun. Nah, dalam teks emang disebutkan kelelawar ini udah sensitif sama spektrum cahaya. Artinya sifat sensitivitas itu udah sifat alami gitu. Nah Kayak iya, berarti kalau si udah kelelawar sifat ini emang udah alami, bawaannya dari sana gitu. ya jadi Udah sensitif. mungkin kalau peningkatan sensitivitasnya itu enggak sih. Oh Karena iya, boleh. Setuju. Iya, Setuju. bawaannya dari sana, dari lahir dia sensitif. Iya, dari lahir dia udah sensitif. Iya. Jadi bukan setelah, kan ini tuh setelah dia, kan ini tuh dibahasnya setelah meningkat 2% per tahun. Nah, bukan karena dia kena cahaya-cahaya yang udah meningkat 2% per tahun ini dia menjadi sensitif, tapi udah dari lahir, dari procot, itu dia udah sensi. Dia udah sensi. Parah lagi dengan peningkatan 2% ini, makanya makin Iya, benar. Gitu. Iya, aku kurang fokus sana. Ini kebetulan kuncinya juga 2 ini. Kan? Dua super loh. Bisa-bisanya Emang nyobain dikit dulu. jawabannya. Kau nemu itu dari mana, Nur? Kau nemu Aku itu dari mana? dari webnya Zenius. Oh, itu aku nemunya di apa sih? Buku apa itu? Paten tuh nggak paten. Bukan buku paten itu. Tapi buku iya. UTBK juga. Guys, terus Oke, lanjut. Apa? Oh, masih kan dia kan udah kasih tahu ya kalau kelelawar ini kan sensitif. Berarti kan semakin terang kan semakin terganggu. Ya, berarti kan sensitivitas kelelawar ini kan karena sifat alami, bukan karena peningkatan cahaya tahunan. Nah, pertanyaan ini akhirnya kan dia menanyakan akibat dari naiknya 2% cahaya per tahun. Nah, jawaban dia menurut aku sesuai itu yang D. Kehidupan hewan nokturnal menjadi terganggu. Karena apa? Karena peningkatan cahaya ini kan jadi menyebabkan polusi cahaya yang mengganggu ekosistem alami termasuk hewan nokturnal seperti kelelawar. Jadi kalau yang B ini nggak tepat karena sensitivitas ini udah ada sebelumnya, bukan karena akibat peningkatan cahaya tahunan. Kayak gitu. Berarti jawabannya D lah ya. Iya. Kak, barangkali ada sanggahan lagi. Mungkin yang ada, D. jadi yang jawab A, mungkin tadi kayaknya ada lah. Yang nggak ada yang jawab A. Siapa yang jawab A? Tadi banyak loh Kak, ada yang A, B, C, D. Semua pilihan. Ada. Oh iya, ini tuh yang jadinya yang D ya, guys. Karena di kalimat 6 itu tuh bilang kayak mereka sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Jadi udah dari sananya, bukan karena peningkat naiknya 2% ini, tapi karena emang udah dari sananya.
Oke, sampai sini jelas. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Enggak deh Kak, lanjut aja Kak, Aman? lanjut. Aman itu. Oke, lanjut. Maaf ya, tapi Gak apa-apa. Gak apa-apa, kenapa Kak. kakaknya udah di grup loh? Ternyata beda kunci. Soalnya kita sama tapi kuncinya beda. Aku kira tuh semalam ya, pas soalnya sama, aku kira kuncinya juga sama. Jadi aku tuh nggak Ternyata terlalu beda. memperhatiin juga. Oke. Semoga Aku ini lanjut nggak ya. beda ya. Oke. Oke, aku lanjut. Yang ke-12, jika ditambahkan satu paragraf baru di antara paragraf 1 dan 2, paragraf tersebut kemungkinan akan membahas. Oke. Kalian pada jawab apa, guys? Oh iya, kalian jawab apa nih? Jawabannya rata-rata D sih. Nah, kan emang beda kunci ini dah. Hah? Emang beda kunci ku rasa nih. Kamu tahu nggak di kuncinya apa? Kuncimu apa, Nur? Di kuncinya Nur Di kunciku jawabannya A loh, Kak. Di kuncimu apa, Nur? Jawabannya E. Kalau Di kunciku E. oh iya. sama nggak sih? Iya sama sih. Kukira kamu sama-sama. Apa sih? Lah, kenapa deh? Lah, kenapa gini. jawabannya sama? Kamu deh bagianmu ini, Nur, bagianmu. Kenapa mereka pada jawab E? Pada jawab A sama D. Nanti aku terangin yang A, kamu terangin yang D deh. Oke. Coba biar bikin mereka dulu Kak yang jelaskan kenapa jawabannya. Iya, kenapa milih A? Kenapa milih A? Pilih yang D gitu. Kenapa milih A dan D? Coba. Ini An jawabannya yang D. An nggak mau naik kah? Coba speak up. Ya banyak ini yang D nih. Cepat. Ayo speak up. Jawabannya. Jadi jawaban kalian beda sama kuncinya. Jir, aku solo A. Ayo cepat. Langsung ngomong Kamera. Cepat kamera. Cepat. Aku habis ini masih DWUMTK. Open mic, iya. Silakan open mic. Waduh. Ini Kamila dulu atau aku dulu? Kamila dulu aja, Kamila. Aduh, dari tadi anjir. Kenapa aku minoritas? Aku jawabnya A. Aduh, sorry banget ini aku pakai cocok logi. Kalau yang nomor 12 perbandingan tingkat kan ini jika ditambahkan satu paragraf baru di antara paragraf 1 dan 2, paragraf tersebut mungkin akan membahas. Nah, paragraf 1 itu kan dia di seluruh dia intensitas dan kecemerlangan cahaya meningkat 2% per tahun. Terus di nomor 2 itu oleh karena itu malam menjadi semakin terang. Nah, aku mikirnya karena di sini tuh perbandingan tingkat polusi cahaya di berbagai negara itu belum dijelasin, makanya seharusnya dia tuh masuk di antara 1 dan juga 2. Jadi dia itu sebagai keterangan tambahan gitu loh, keterangan tambahan gimana sih perbandingan polusi cahaya di berbagai negara, karena di sini tuh dia udah di seluruh dunia gitu loh, kayak di seluruh dunia, tapi di sini tuh nggak disebutin berbagai negaranya, negara apa aja, negaranya kayak gimana, kayak gitu. Makanya aku milihnya jawabannya A gitu. Itu sih. Tapi kan Mel, jawaban kamu tuh kayak gimana loh? Kita kan konteksnya bahas hewan, terus tiba-tiba kamu tuh bahas perbandingan, sedangkan di paragraf pertama itu udah disinggung juga tentang hewan. Kemudian di paragraf kedua juga udah ditegasin bahas hewan. Jadi kan kalau By the way gini, kan ngaco. apa ya? Kalau misalnya mau melanjutkan suatu paragraf itu tuh kamu jangan lihat di apanya, di satu kalimat doang, itu tuh harus ngelihat konteks keseluruhannya agar paragraf tersebut berkesinambungan. Kenapa? Misal nih kita bikin yang A kan, yang A, perbandingan tingkat polusi cahaya. Nah, di paragraf pertama itu tuh membahas tentang efek dari peningkatan cahaya terhadap kelelawar. Terus itu tuh yang paragraf kedua yang dimulai dari kalimat 8 itu tuh membahas pengujian cahaya terhadap
kelelawar. Nah, kalau misalnya kita sambung lagi nih tentang perbandingan tingkat polusi cahaya, itu kan berarti jauh walaupun sama-sama membahas cahaya, tapi topik yang dibahas tuh berbeda kayak gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Apa ya? Jadinya nggak berkesinambungan kan. Kayak kalimat paragraf utama kita ngebahas tentang penaikan polusi cahaya di seluruh dunia ini kan. Tapi itu spesifiknya dia membahas ke si kelelawar gitu kan. Di paragraf kedua berkesinambungan lagi nih kan, dia menyambung lagi. Jadi kayak membahas reaksi si kelelawar ini tuh gimana gitu terhadap spektrum warna dengan dilakukannya pengujian gitu. Jadi kalau misalnya kita lompat lagi ke perbandingan tingkat polusi, jatuhnya malah oot kan? Oh ya, paham. Oh ya, paham. Iya sih. Nah, Soalnya iya. aku tadi tuh ini ke Gojeknya tuh perbandingan tingkat polusi cahaya di berbagai negara itu nanti merujuknya ke yang paragraf akhir-akhirnya gitu. Jadi Kak, oh ini tuh bisa merujuk gitu loh. Makanya aku mikirnya gitu. Itu sih. Iya sih. Ya, salahnya di situ ya. Aduh. Oke, paham. Oke. Terima Itu kasih. yang D, ayo cepat yang D. Kenapa yang D? Kamu yang jawab kan, Nur, ini. Ada suara blender gak sih? Enggak, aman. Oke. Aku jawab yang D. Kan tadi paragraf 1 itu 1 sampai kalimat 7, terus paragraf 2 itu 8 sampai 11 kan. Nah, jika ditambahkan 1 paragraf di antara paragraf 1 dan 2, 1 dan 2 berarti tengah-tengahnya si 1 sama 2 kan. Jadi aku tuh caranya aku cuman baca kayak 1 atau 2 kalimat terakhir dari paragraf 1 sama kalimat 8 yang sebagai kalimat awal di paragraf 2. Di kalimat 6 kan mereka sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Semakin terang cahaya biru, semakin mereka terganggu. Oke, ini berarti fokusnya itu bahas tentang cahaya ya. Bahas tentang cahaya yang bikin terganggu. Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, menempatkan sekitar bla bla bla. Oh, itu berarti hubungannya tentang si cahaya itu yang bikin terganggu terhadap kelelawar gitu. Kan reaksi kelelawar terhadap spektrum warna. Oh, berarti cahaya ini tuh mempengaruhi si kelelawar dong. Nah, berarti aku jawab yang D, efek penerangan terhadap kelelawar sebagai makhluk nokturnal ya, makhluk yang beraktivitasnya malam. Kalau yang A, perbandingan tingkat polusi cahaya di berbagai negara. Nah, ini kurang tepat kalau menurut aku ya, sotoy aja. Nah, soalnya di kalimat akhir-akhir paragraf 1, 6, 7, terus di kalimat awal paragraf 2 yaitu 8 nggak bahas tentang cahaya di pencahayaan di berbagai negara. Jadi aku eliminasi. Yang B, alasan manusia melakukan penerangan di malam hari ini juga OOT parah. Nggak ada hubungannya sama manusia gitu loh. Alasan manusia melakukan penerangan di malam hari itu nggak dibahas juga sama sekali. Yang C, penelitian tentang cahaya yang tidak mengganggu. Nah, ini tuh justru di kalimat 8 di paragraf 2-nya itu bahas tentang si pengujian ya, menguji reaksi kelelawar kan berarti penelitian itu. Nah, yang E salah satu makhluk yang terganggu yaitu kelelawar. Ya emang. Ya emang teksnya kan tentang kelelawar kayak ya emang kelelawar, tapi nggak nyambung aja kalau dimasukin karena kalimat-kalimat sebelumnya udah jelas ya bahas tentang kelelawar gitu. Itu kalau aku. Makasih. Oke. Ayo, Nur, jelasin Nur. Sebenarnya kan Kak, sebelum aku lihat kunci juga jawabannya tadi tuh yang sama kayak A. Cuman kayak waktu lihat kunci kok bisa jawabannya jawabannya salah satu makhluk yang terganggu yaitu kelelawar. Terus kemudian kan kalau aku baca paragraf satunya lagi, kelelawarnya itu nggak terlalu banyak disinggung gitu loh. Kayak di kalimat 4, Dr. Kamil Sapulstra, seorang ahli ekologi Belanda bersama timnya berusaha memahami pengaruh cahaya lampu di malam hari terhadap kelelawar. Terus kan berarti kayak mana ya? Dianya tuh tiba-tiba bahas kelelawar gitu loh.
Aduh, aku bingung lagi jelasinnya. Oh, gini, kalau misalnya bingung, aku aja yang jelasin. Kenapa jawabannya bukan yang D? Ini efek penerangan udah ada tahu dibahas. Terus? Dampak ini tuh udah dibahas di sini nih, di paragraf 1 tuh telah dibahas efek penerangan terhadap si kelelawarnya. Mereka tuh jadi makin terganggu gitu loh. Mana sih tadi? Jadi kan kalau misalnya dia dibahas lebih lanjut lagi, berarti kayak jadi double apa dong? Double pembahasan. Oh, ini. Efek kan berarti bisa juga akibat kan atau kayak dampaknya gitu kan. Nah, itu di paragraf 1 tuh sudah dijelaskan kalau apa ya? Membahas si kelelawar ini tuh sebagai salah satu hewan yang terkena dampak dari polusi cahaya nih. Mereka tuh apa nih jadinya? Penglihatannya terganggu. Nah ya, mereka tuh jadinya terganggu gitu akibat dari si penerangannya. Nah, polusi cahaya itu tuh mengganggu ekosistem alami. Nah, dibahas lagi kan. Iya. Jadi kayak efeknya itu, dampaknya itu tuh udah ada terhadap si kelelawar. Jadi kayak kalau misalnya mereka tuh jadinya terganggu kan. Jadi kayak mereka juga semakin semakin sensitif gitu. Oh, dia jadi kalau kita lihat dari itu ya kan Kak, dari kalimat 6 sama kalimat 6 kalimat 6 dan kalimat 7 tuh sebenarnya dia udah ngacu ke jawaban yang E sebenarnya kan. Terus ya di paragraf 2 itu kan paragraf kedua awal tuh bilang kalau misalnya ada pengujian reaksi kan dari kelelawar terhadap spektrum warna. Nah, itu tuh jadi kalau misalnya itu kan topiknya antara paragraf 1 kan udah ngebahas dampak dari si kelelawar sebagai hewan yang terpapar dari dampak polusi cahaya ini. Terus di paragraf 2 dibahas lagi kalau misalnya pengujian reaksi terhadap kelelawar ini terhadap spektrum warna tuh gimana gitu. Nah, tapi diantaranya ini tuh itu tuh kurang membahas lebih luas tentang si kelelawarnya gitu. Terus jadi topik yang paling mungkin untuk menyambungkan paragraf 1 sama untuk melanjutkan paragraf 1 sama 2 itu tuh adalah pemaparan lebih detail atau lebih rinci tentang si kelelawar sebagai makhluk yang terganggu oleh peningkatan intensitas cahaya tersebut gitu. Jadi kayak perlu dibahas lebih rinci atau lebih detail gitu. Oh, oke. Karena efeknya itu yang D, kenapa bukan karena efeknya itu tuh udah dibahas gitu di paragraf 1 gitu. Kalau mau nyanggah boleh banget guys, kalau mau nyanggah. Memang LBI ini tuh bikin astagfirullah. Kayak tiap orang jawabannya beda-beda gitu loh Kak. Iya, karena kita harus memahami teks juga dengan baik kan. Tapi kadang tuh teksnya itu tuh ada yang bersifat implisit kan. Jadi kayak harus mengartikan dengan evolusi aja. Gak ada bonus di UTBK ya. Gak ada bonus di UTBK, inget itu. Jadi ini tuh perlu dibahas detail lagi tentang si kelelawarnya gitu. Udah lanjut aja Kak, udah mau jam 9:30. Oke, lanjut. Oke. Sebuah kalimat efektif dapat memberikan informasi. Nah, ini gampang ini. Pada pembaca, pada kalimat 8 informasi apa yang tidak tercantumkan. Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, menempatkan sekitar 200 lampu di seluruh negeri yang memancarkan beragam warna. Oke. Jawaban C. Asti jawab E. Jadi terbagi jadi 2 kubu ini Kak. Ada yang C, ada yang E. Ayo Kamel minoritas lagi. Ini
Kok kenapa deh Kamel? Aku apa deh? Aku highlight ya. Maaf Tuhan Yesus. Oh, bentar ya Kak, ada paket. Iya. Ada yang mau on mic nggak menjelasin? Ayo, siapa yang mau on mic? Itu negeri. Iya, di seluruh negeri itu tuh sudah merujuk kepada tempat gitu. Makanya bukan yang D. By the way, ini nggak ada apa kan? Itu nggak ada subjek ini. Tolol ini, nggak ada subjek ini. Iya kan, nggak ada subjek ini kan? Iya kan? Ini juga ditempatkan. Oh, enggak benar-benar. Karena itu ada beberapa tindakan. Nah, perhatikan lagi juga. Ini memang agak membingungkan ya. Sebuah kalimat yang efektif tuh. Ayo, ada yang mau ganti jawaban nggak? Ada yang mau ganti jawaban? Ini deh. Maksudnya aku bantu jelasin deh, Kak. Oke, boleh. Nih, di soal kan kita harus tahu dulu ya. Sebuah kalimat yang efektif dapat memberi informasi yang jelas kepada pembaca. Nih, informasi yang jelas. Pada kalimat 8, informasi apa yang tidak tercantumkan? Nah, untuk menguji reaksi kelelawar, ini termasuk apa? Termasuk ke tujuan penempatan lampu. Tujuannya itu apa? Tujuannya yang menguji reaksi kelelawar. Nah, kemudian terhadap spektrum warna. Nah, ini keep dulu. Menempatkan sekitar 200 lampu, ini adalah jumlah lampu yang dipasang di seluruh negeri. Meskipun dia nggak terlalu menyebutkan terlalu spesifik di mana aja, tapi di seluruh negeri, ini kan dia udah kayak ngasih tahu lokasinya, lokasi lampu yang ditempatkan. Kalau misalkan menempatkan sekitar 200 lampu yang memancarkan beragam warna, itu baru dia nggak ngasih tahu lokasi lampu, gitu. Nah, di sini di seluruh negeri, dia juga bisa jadi salah satu aspek yang bisa menandakan kalau dia itu lokasi lampu yang ditempatkan. Nah, yang memancarkan beragam warna. Yang memancarkan beragam warna ini kayak turunan dari terhadap spektrum warna. Jadi, nanti kan ada lampu gitu kan. Lampu itu kan, kelelawar itu kan kayak nguji reaksi kelelawar sama warna di lampunya gitu. Spektrum warnanya gitu. Nah, nanti lampu ini kan memancarkan beragam warna gitu. Meskipun nggak dikasih tahu warna lampunya kuning atau putih atau hijau gitu, tapi beragam warna kan dalam artian dia itu kan memiliki banyak warna kan. Nah, ini bisa mewakili jenis warna yang dipancarkan lampu, yaitu di opsi E. Nah, yang nggak tercantumkan itu adalah orang yang menempatkan lampu. Nah, kalau misalkan ada orang yang menempatkan lampu deh, misal gini, Adit menguji reaksi kelelawar, itu dikasih subjek di depannya gitu, atau pemerintah, peneliti menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna. Nah, kalau ada orang yang menempatkan lampu kayak gitu, itu tuh nanti kelihatan di depan, di awalnya gitu. Sampai sini paham?
By the way, itu kan ini kan kalian lihat dulu nih kalimat 13 bilang juga kan sebuah kalimat yang efektif. Kalau misalnya yang ini dia kan setelah ini kan keterangan nih, ini kan keterangan kan. Terus setelah keterangan dia tuh langsung predikat. Nah, dia langsung predikat nggak ada subjek. Astagfirullah Tuhan Yesus. Nah, itu kan kalau misalnya nggak ada kan hilang astaga. Nanti deh aku coret-coret ulang. Memang menyebalkan. Astaga Tuhan Yesus. Halo, udah sampai mana ini? Tadi mana ya? Nah, ini nih. Aku nanti coret-coret ulang deh, guys. Ini kan bilang kalau misalnya sebuah kalimat yang efektif kan. Sebuah kalimat yang bentar. Kamu mau jelasin, Nur? Aku, Kak. Oh, atau berarti aku lanjut aja deh. Ini kan bilang sebuah kalimat yang efektif kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk itu kan udah berarti tujuan gitu kayak yang jelasin Rain. Tapi di sini itu nggak ada subjek loh guys, nggak ada subjek. Di sini kosong. Ini kan keterangan terus predikat terus dia apanya kan. Nah, sebuah kalimat itu kan kalimat wajib itu kan ada subjek, ada predikat. Nah, tapi yang ini tuh langsung dilompati gitu loh. Jadi kalimatnya tuh nggak efektif. Jadi kita butuh orangnya supaya si kalimat tersebut jadi efektif. Jadi makanya di situ tuh nggak tercantum orang yang menempatkan lampu gitu. Jadi kayak diperhatiin lagi juga sih kalimatnya. Kayak tiba-tiba langsung ke predikat gitu dianya, nggak tahu siapa subjeknya. Nggak sih tahu kita siapa orangnya gitu. Nah ini aman nggak? Kenapa jawabannya yang C? Aman, Kak. Udah lanjut aja, Kak. Oke, simpulan nih. Yang ke-14, manakah simpulan yang tepat untuk bacaan di atas? Jawabannya ternyata B. Iya bener sih jawabannya B. Kalau kita lihat dari teksnya itu kan yang dibahas di paragraf pertama itu jadi pokoknya tentang peningkatan cahaya 2%. Nah, dari peningkatan cahaya 2% ini kemudian di paragraf berikutnya dibahas kayak dampak si kelelawar ini akibat dari cahaya 2% itu. Nah, dari hal itu kan bisa kita tarik kesimpulan kalau cahaya biru ini, cahaya yang biru yang berlebihan ini tuh nggak baik buat hewan nokturnal kayak kelelawar. Jadinya simpulannya bisa kita tarik kalau mengurangi cahaya dengan spektrum warna biru diperlukan untuk kebaikan semua makhluk hidup. Walaupun konteksnya semua makhluk hidup kan, ya emang sih kalau cahaya itu kan berpengaruhnya lebih khusus ke hewan-hewan nokturnal, hewan-hewan yang hidup di malam hari. Jadi bisa sih kita jawab jawaban yang B. Karena kalau jawaban yang A, kelelawar membutuhkan cahaya alami untuk bisa mencari makan di malam hari. Kan lebih gak nyambung gitu loh kalau cahaya alami. Sedangkan di teks kan nggak ada dibahas cahaya alami gitu. Kemudian yang C, tidak diperlukan penerangan pada malam hari agar tidak menimbulkan polusi cahaya. Kalau nggak ada penerangan di malam hari, kayak mana kita bisa hidup gitu. Kayak semuanya gelap gulita, nggak ada yang penerangan gitu. Kemudian kalau yang D, kelelawar dan manusia memiliki perbedaan kebutuhan cahaya sehingga tidak bisa hidup berdampingan. Kalau ini kan lebih gimana ya? Kalau zaman sekarang kan mau nggak mau kan alam dan manusia itu harus hidup berdampingan. Kayak jadi manusia itu kayak harus saling pengertian gitu dengan hewan-hewan gitu. Kayak nggak mungkin gitu kalau kita nggak hidup berdampingan dengan mereka. Jadi jawaban yang paling masuk akal itu yang B. Mungkin Kak Olin mau nambahin? By the way, aku mau nambahin. Itu tuh kenapa kebaikan semua makhluk hidup itu tuh bilang di sini nih. Walaupun dia tadi ngebahas tentang kayak kelelawar. Ya, saluran ekosistem itu tuh udah termasuk manusia. Gitu sih. Karena kan nggak mungkin kita hidup tanpa cahaya. Kemudian nomor 15, penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat adalah. Ayo, 15 guys. Pakai BBI-nya guys.
Enggak bakal. Itu udah dikirim Rain, coba kirim ke komen Rain. Ya, jawabannya kalau menurut KBBI emang B sih, ekologi seharusnya ekologi. Kalau yang A kan kalau kita tengoklah di KBBI, intensitas harusnya intensi itu kan enggak, itu salah. Kemudian kalau yang D itu udah benar, sekadar harusnya sekedar itu juga salah. Udah benar sekadar. Kemudian efisiensi harusnya efisien. Itu juga salah, efisiensi udah benar. Jadi ngapain diganti lagi jadi efisien? Oke. By the way, ini aku menambahin juga ya. Kalau misalnya ekologis itu tuh bisa bermaksud benar, tapi ekologis di sini dia itu tuh artinya bersifat apa ya? Bersifat Benar ekologi. ekologi. Iya. Nah, Jadi karena di sini tuh mengacu pada kata ahli kan, maka apa ya? Mengacu. ahlinya itu ilmunya ekologi kan, Kak. Jadi kalau jawab soal kayak gini ya mau nggak mau sih harus tahu ya apa kalimat kata yang benar di KBBI, kemudian cek konteksnya lagi. Kayak yang B kan sebenarnya itu nggak salah ekologis dan ekologi itu, tapi kalau melihat konteks kalimatnya ya Iya. memang benernya itu ekologi. 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 Berarti kamu mau soalnya? Iya, ngajar pakai tadi. Sorry, Kak. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nomor 16. Yuk. 16, berdasarkan bacaan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa Bentar. Nomor 12 mana? 12. Oh. Nomor 12 belum terang ya tadi. Oke, aku jelasin ya. Iya, nomor 12 itu kenapa? Karena kalau misalnya A tadi udah jelasin kan, B juga udah, terus C juga yang tidak mengganggu kan, bilang di sini tuh yang tidak mengganggu, jadi kurang tepat kan. Nah, tapi kalau misalnya yang kenapa bukan yang D, karena efeknya ini atau kayak dampaknya ini tuh sudah dibahas di paragraf satunya, kayak yang ini nih. Kayak menunjukkan mengganggu ekosistem gitu kan, kayak dampaknya itu tuh udah dibahas. Terus kayak memahamkan pengaruh juga merupakan efek kan, pengaruh tim merupakan efek kan, jadi udah dibahas gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bahas ke paragraf selanjutnya, di antara paragraf tersebut itu tuh kan itu kan ada kata, aku baru lagi kata diantara kan. Jadi kayak paragraf 1 udah ngebahas efeknya, terus paragraf berarti kan itu jadinya paragraf 2 kan karena diantara kan. Nah, masa ngebahas efek lagi? Jadi kayak nyambungnya yang ngebahas tentang si kelelawarnya lebih spesifik. Terus ini kan nanti kan paragraf 2 jadi paragraf ketiga kan. Nah, setelah paragraf ketiga itu tuh membahas lagi kalau misalnya pengujian spektrum warna terhadap kelelawar gitu. Aman nggak? Jadi paragraf kedua yang ini yang dimulai kalimat 8 itu tuh jadinya paragraf ketiga gitu. Jadi kayak sebelum ke paragraf ketiga tentang pengujian spektrum warna ke kelelawar, kita perlu membahas si kelelawar lebih detail lagi gitu sih. Aman? Oke. Kalau bingung nggak apa-apa guys, kayak kita ulang lagi ya biar daripada ribet nanti kayak. Tapi kalau misalnya nggak paham nanti di grup tanya aja. Ini jawabnya B B E E. B B E E. E. Oh, Kamila tidak beda lagi. E. Ini tadi yang jawab B. Oh. Oke. Nah, bener. Ini tuh jawabannya yang B, pada keren. Ada yang mau jelasin nggak kenapa B? Kenapa E? Kok B sih? Ada yang mau jelasin? Kalau mau jelasin on mic aja guys. Aku. Boleh, ayo. Alhamdulillah tidak minoritas lagi. Yuhu. Jadi ini tuh kan kesimpulan. Nah, kalau aku sih
pakai teknik apa yang keseluruhan itu. Kalau aku tuh lihatnya langsung keseluruhan. Maaf kalau pemikirannya beda, cuman aku gini. Ini tuh bahasnya pokoknya isinya tuh tentang perubahan gitu loh. Kalau arsitektur itu tuh mengalami perubahan. Nah, ini aku eliminasi lah opsi. Yang pertama, arsitektur dapat berubah secara menyeluruh. Ini tuh enggak, karena di kalimat pertama udah dijelasin kalau perubahan arsitektur itu akan berlangsung secara bertahap. Terus, N-nya aku elim, terus habis itu yang B, perubahan unsur kebudayaan yang lain tidak memengaruhi perubahan arsitektur. Ini enggak juga. Terus habis itu yang C, arsitektur adalah bagian dari kebudayaan. Iya benar, tapi kan di teks itu tuh dijelasinnya tuh perubahannya. Terus kalau D, arsitektur berubah sangat cepat, ini enggak juga karena di sini tuh dijelasin kalau dia berlangsung perubahannya tuh secara bertahap, nggak langsung zzzz gitu. Jadi kayak bertahap dari A, B, C gitu. Makanya jawabannya yang E. Gitu. Oke, ini bener ya. Yang dijelasin sama si Kamila kan? Nah, itu ada yang bingung nggak sama penjelasannya? Tapi udah jelas sih menurutku. Tapi kalian aman nggak? Aman nggak guys? Nanti aku bagusin PDF-nya dulu ya. Ketik 1 jika aman, agar lolos pilihan SNMPT pilihan 1. Oke, kita sambung ke 17. Nah, ini nomor 17. Ayo. Nah, ini terdapat kata komprehensif. Ini kalau kayak gini harus paham KBBI, sumpah. Ini ada yang mau apa nggak? Ada yang mau jelasin? Halo. Halo? Jawabnya salah, terus sisanya benar-benar benar-benar. Soalnya bentar. Mana sih tadi teksnya? Soalnya tuh wait. Compare. Bentar. Ngelek. Kok nggak bisa dibuka lah? Wait. Jadi kan kalau komprehensif itu komprehensif KBBI kan bersifat mampu menangkap, menerima dengan baik, terus luas dan lengkap. Oke, ada tuh. Terus mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Ini kalau yang A memiliki ruang lingkup yang kecil tetapi sangat kuat. Nah, ini udah jelas kecil ya. Itu negasinya dari besar gitu kan, luas. Nah, ini langsung salah. Bersifat mampu menangkap dengan baik. Oke, ini sesuai dengan KBBI ya. Terus artiannya tuh juga positif. Kalau yang A kan kayak negatif gitu nggak sih, ruang lingkup yang kecil. Yang C mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Oke, ini betul sesuai dengan KBBI ya kan. Yang D menyimpan potensi yang tidak terbatas. Tidak terbatas ini berarti kayak menyeluruh luas gitu kan. Tidak terbatas, unlimited lah. Ya pokoknya luas, besar gitu loh. Artinya juga positif kan. Jadi benar. Terus yang E luas dan lengkap. Ya itu benar juga sesuai dengan KBBI. Jadi jawabannya salah, benar. Oke. Ada yang mau ngasih pendapat lain nggak tentang si D ini? Yang lain udah bener, tapi yang D ada yang mau ngasih pendapat lain nggak?
apa ya? Ini tuh kalau menurutku ya tidak terbatas itu tuh nggak sama kayak luas. Kalau luas itu tuh ya dia tetap ada batasannya gitu loh. Tapi batasannya itu tuh apa ya? Gimana sih menyusun kata-katanya? Tapi kayak kalau tidak terbatas kan berarti kayak nggak ada ujungnya gitu kan, kayak ya udah luasnya itu tuh yang luas-luas banget gitu. Luas-luas kayak luasnya itu tuh luas-luas banget. Tapi kalau misalnya luas sekedar luas gitu. Luas tuh kan masih ada kayak batasnya gitu kan. Tapi kalau yang tidak terbatas dia tuh kayak luasnya itu tuh bener-bener luas banget gitu. Itu sih di sini yang beda. Jadi kayak kalau misalnya luas sama tidak terbatas itu tuh kalau misalnya samain agak kurang tepi. Nah, ada yang mau nyanggah gak? Kalau mau nyanggah on mic aja guys. Kalau misalnya aman, ketik 1 agar lulus UTBK pilihan 1. Oke, kita lanjut ke nomor ini, nomor 18. Ini pasti aman sih. Gak akan ada perbedaan pendapat karena sudah valid sesuai UTBK. Iya. Iya, yang tadi tuh harusnya kurang tepat ya kalau misalnya disamain luas sama tidak batas. Konkret tuh harusnya konkret ya guys, konkret. Nanti aku rapihin lagi. Ini kalau misalnya di konkret arsitektur udah benar sesuai KBBI, spontan juga udah, unsur juga udah, perubahan juga udah. By the way gini juga, kalau misalnya itu tuh dikatanya tuh sama-sama baku, kalian berarti lihat konteks kalimatnya lagi gitu. Jadi ada beberapa kata yang emang dia tuh sebenarnya baku, tapi ketika dia berhubung konteks kalimat tertentu, itu tuh jadinya salah. Misalnya penggunaan imbuhannya juga. Oke, ketik uhui jika nomor 18 aman. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Nah, ini tuh menghubungkan, ini ilustrasi sering banget, ini pasti keluar di UTBK, ini juga ada di bagian simulasi loh guys. Jadi kayak harus tahu nih ilustrasi, hubungan antara ilustrasi dengan balacan. Apa sih? Bacaan. Nah, ini nih. Ini tuh udah ilustrasinya. Nomor 14 apa tadi guys? Belum kocentang ternyata. 14 apa? Oh, 14. 14B. 14B. Oke, ini nih. Ini tuh adalah di ilustrasinya nih, yang bagian ini. Nah, ini tuh teksnya. Kenapa dia cocok dan kenapa dia nggak cocok. Nah, kalian pilih apa? Kenapa Kamila? Kok ada 2 jawaban?
Hayo. Ayo dibaca lagi. Ayo dibaca lagi, dilihat. Dilihat bagan dengan ilustrasi. Bagan dan ilustrasi diperhatikan. Ini sering tahu guys. Jadi kita harus memahami ilustrasi dan hubungannya dengan bacaan. Nggak apa-apa. B, C, B. Ayo adek yang tim C dong. Yang tim C jelasin. Iya nanti aku rapiin dulu ya. Tadi hilang coretannya. Ini apa ya? Ada yang mau jelasin nggak? Ayo open mic. Hani. Yang D, oke, D. Yang D, coba jelasin Kevin, kenapa kamu milih D? Dengeran nggak, Kak? Oke, aman. Oke, aku jawab yang B itu karena teksnya itu kan kita tadi udah baca ya, kalau apa sih? Coba boleh scroll. Nah, wait, soalnya tadi gimana? Bentar. Nah, di kalimat ke-3 itu sih aku nge-highlight-nya, kan arsitektur merupakan bentuk kebudayaan yang paling rentan berubah, terus kayak yang di kalimat 4 itu juga, arsitektur akan mengalami perubahan atau terjadi perubahan pada unsur kebudayaan yang lain. Nah, di kalimat itu kan nggak dijelasin kan ada ininya, kayak jenis-jenis arsitekturnya, terus kayak zaman-zamannya, itu kan nggak nggak disebutin. Jadi ya jawabannya yang B, karena teksnya itu, ngomongin tentang perubahan sama hubungan arsitektur dan kebudayaannya, sedangkan kalau di bagan itu nunjukin kalau ada perkembangan arsitektur dari waktu ke waktu. Ada perbedaan namanya, terus juga apa sih, kayak dari zaman apa ke zaman apa gitu kan. Jadi aku jawabannya yang B. Udah. Kak. Sebentar, maaf. Oke. Bukan. Tadi aku kamar mandi bentar. Oke, ini yang jawab C kenapa coba? Oke, aku bahas ini tadi kamu jawab B kan, Beb? Iya kan? Tadi dia jawab B kan, maaf aku tadi nggak denger. Iya, aku jawabnya yang B. Iya. Jadi aku bakal jelasin kenapa bukan yang C. Gini, justru karena dia bilang di sini, justru ya kalau misalnya kalian perhatiin lagi, ini kan berhubungan antara perubahan arsitektur dalam apa ya? Dalam intinya perubahan arsitektur lah kan. Dalam beberapa periode nih, zaman kuno, zaman ada pertengahan, ini zaman postmodern, zaman modern, zaman neoklasikal gitu kan. Nah, tapi di teksnya itu tuh membahas secara singkat antara perubahan dalam bidang arsitektur dan kebudayaan, bukan membahas tentang periodenya. Jadi nggak berhubungan gitu loh. Kenapa yang C salah? Jadi kayak di sini juga udah jelasin kan, di yang C-nya bilang karena teks tersebut menjelaskan hubungan antara arsitektur dan
dan kebudayaan, sementara bagan tersebut memperlihatkan bagaimana penamaan model arsitektur dalam setiap periode tertentu. Dia bilang kata ya, sementara harusnya kan ditanya, pertanyaannya adalah di bawah teks tersebut telah sesuai dengan teks keseluruhan atau enggak gitu. Berarti kan belum sesuai dong. Jadi jawaban ya ini tuh kurang tepat, harusnya harusnya jawabannya tidak gitu. Makanya yang cocoknya tuh yang B kayak gitu. Nah, yang D kenapa ada tadi yang jawab yang D kan? Nah, kenapa bukan yang D? Ya benar. Itu tuh bagannya nggak sesuai. Tapi di sini tuh bilang karena baik teks maupun bagan. Sementara itu tuh kalau misalnya ada nih suatu teks, kita fokusnya memperhatikan teksnya, bukan bagannya gitu loh. Jadi kayak atau ilustrasinya gitu. Karena kita kan sebuah ilustrasi dapat dibentuk ketika kita tahu apa nih konteks yang dibahas atau apa sih si teksnya gitu. Apa sih awal pembuatan si bagan ini. Jadi harusnya merujuk kepada si teksnya, bukan sama-sama kurang gitu. Jadi apa yang tercantum di teks itu harusnya yang tercantum juga di bagan gitu. Jadi makanya yang si D ini tuh kurang tepat. Aman apa enggak? Atau kayak kecepatan atau apa, bingung? Silakan komen guys. Oke, ketik 1 ya kalau aman, biar kita lanjut ke soal terakhir. Nanti aku rapihin kok coretannya. Nah, ini tuh membahas konjungsi nih. Konjungsi kalian jawab apa? Nomor 20 apa? C A C E C E. Hani jelasin kenapa E, Hani. Kevin jelasin kenapa A. Asti jelasin kenapa A. Yang lain dulu deh coba. Aku nanti Oke, Lapit jelasin Lapit. Oke. Ayo Lapit. Yes, akhirnya aku oke. Kenapa aku yang E? Soalnya kalau yang A kan itu nggak tahu ya akan pada, pas aku lihat di kalimatnya nggak ada akan pada, adanya cuman akan doang. Jadi aku ngerasanya salah meren ini nulisnya gitu. Jadi akan mah nggak salah dah emang, kenapa dan nyambung-nyambung aja gitu. Terus kalau yang B itu namun kan emang antar kalimat, jadi ya udah boleh. Terus yang kalimat ketiga itu bahkan kalau nggak salah boleh di tengah, boleh di awal. Maksudnya boleh intra, boleh antar. Jadi ya udah nggak salah. Terus atau juga kayak nggak salah. Terus yang 5 itu serta. Aku jawabnya E. Kenapa? Karena aku ingat ya kata Kamala, kalau misalkan serta itu biasanya dipakainya setelah dan maksudnya setelah dipakai dan si serta itu harusnya pakai koma gitu loh si sebelumnya. Enggak ya, ini enggak ngebahas koma sih, cuman kalau serta biasanya setelah dan gening. Jadi oke, jawabannya salah gitu. Udah guys. Iya, gini. Ini tuh apa ya? Jadi harusnya ini sepasang ya. Jadi korelatif itu adalah kenapa komenmu Kamila? Jadi kalau misalnya konjungsi korelatif tuh mereka nggak boleh diceraikan ya guys. Jadi apa yang telah dipersatukan oleh bahasa tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi jangan sekali-sekali kalian memisahkan konjungsi korelatif karena mereka telah dipersatukan. Jadi tidak boleh diceraikan. Jadi pasangan baik itu tuh kayak baik maupun gitu. Bukan baik serta tapi baik maupun gitu. Karena sudah disatukan, tidak boleh dipisahkan. Mereka tuh sudah menjadi pasangan yang sejati.
Oke, ini dari semuanya ini ada yang mau dipertanyakan nggak sebelum kita akhiri? Ya guys, barangkali ada yang kurang jelas. Oke, ketik Bang Chan jika sudah aman. Oh, tadi nomor Bang Chan. Tadi nomor 19 kenapa bukan E? 19 bentar ya aku jelasin. Yang enggak ada yang jawab yang E sih, tapi oke. Ini kan hanya telah sesuai atau enggak. Itu sementara di teks itu kan membahas tentang membahas teks tersebut kan ngebandingin nih kalau misalnya perubahan dalam bidang arsitektur dan kebudayaan gitu kan. Jadi kayak terus menjelaskan secara singkat hubungan antara keduanya gitu kan. Nah, tapi si bagan ini tuh membahas tentang perubahan dalam bidang arsitektur sejak zaman kuno hingga postmodern kan. Jadi kayak membahasnya tuh secara per periode. Jadi apa ya? Dengan demikian itu tuh si bagan itu nggak sesuai sama si isi teksnya. Karena kan yang dibahas di teks kan perubahan dalam bidang arsitektur dan kebudayaan, terus ngejelasin hubungan antara keduanya, bukan membahas perubahan arsitektur dalam periodenya, bukan. Jadi itu tuh harusnya nggak sesuai gitu. Aman nggak? Nomor 1, iya Ci. Oke, sudah aman, sudah boleh live. Semoga hari ini kalian semangat belajar karena jangan lupa UTBK tinggal 61 hari lagi. Tetap semangat, oke? Jangan lupa absen. Kalian harus menjadi bocil absen. Cermin ke bayangan kalian itu tuh sejajar, maksudnya tuh sama jaraknya gitu. Ketika kalian ngaca dengan jarak 5 meter misalkan dari kaca, kalian dari kaca 5 meter misalkan, nah terus si kaca ke bayangan kalian yang memantulkan kalian itu tuh 5 meter juga jaraknya gitu ya, walaupun gak kelihatan 5 meter sih, karena apa? Karena itu 2 dimensi. Oh udah ada sih layarnya. Ada. Maaf ya guys, aku telat, maaf. Nah ini juga sama teman-teman. Lihat di sini, lihat mata si kucing ini.